Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Anas di channel MA Tech. Nah, kemarin itu saya lihat ya di toko Orange, nemu HP ini kayaknya menarik banget. Karena di harga 900 ribuan, HP ini punya baterai yang gede, 6000 mAh, prosesor octa-core, terus kamera belakang itu 16 megapiksel. Penasaran? Ini dia, Tecno Spark 7 RAM 2/32 original, garansi resmi 1 tahun. Dan di sini udah terjual 15 ya. Ratingnya juga bagus, bintang 4.6. Nah, ini katanya kondisinya itu baru. New original 100%, garansi resmi Indonesia 1 tahun. Klaim di seluruh service center official seluruh Indonesia. Nah, jadi saya penasaran banget. Karena harga barunya di toko lain itu rata-rata 1,3 juta kurang sedikit. Nah, ini penasaran apakah kondisinya itu benar-benar baru, apa sama dengan Tecno Spark 6 Go 2021 yang kita bahas kemarin. Yang di situ ya cuma dibuka dosbooknya aja. Second like new. Ini kita langsung buka aja ya. Dan ini dia Tecno Spark 7. Di sini memang ya udah nggak segel. Karena di sini ini penataannya aja kebalik. Kayak gini, spesifikasinya ini kebalik dan ini memang sedikit kusam ya. Nah, di sini ada keterangan spesifikasi seperti 16 megapiksel AI dual kamera, 6000 mAh baterai, 6,5 inch dot not screen. Jadi ini untuk yang bukan NFC ya. Karena itu ada Tecno Spark 7 NFC. Ini dia, sponsor dari Manchester City. Oke, langsung kita buka aja. Nah, di dalamnya yang pertama ada si HP-nya. Oke, kita taruh dulu. Terus di sini ada kabel USB, masih micro USB. Ini kayaknya belum pernah kepake ya. Terus ada kepala charger yang punya output 5 volt 2 ampere aja. Ini kalau SIM injektornya warnanya udah agak jelek ya. Kemudian ini ada hard case, warnanya itu transparan. Kemudian di sini ada buku panduan dan juga kartu garansi. Dan yang terakhir ini ada screen protector. Ini belum dipakai tapi udah. Nah, kalian bisa lihat sendiri, udah baret-baret. Jadi ini kondisinya itu second, cuma masih bagus ya. Kita belum lihat di HP-nya. Kenapa di deskripsi penjualnya itu ditulis kondisi baru 100%? Kalau HP-nya sih ini masih bagus banget, mulus banget, gak ada lecet sama sekali. Ya lecet sedikit aja untuk screen protector yang udah nempel. Oke, kita cek dari sisi per sisi ya. Di samping kanan, nah di sini ada tombol power, volume rocker. Di sisi atas kosong aja. Terus di sisi kiri ada slot SIM. Nah, di sini tuh tipenya triple slot ya, bukan hybrid. Lanjut di sisi bawah ada port micro USB, lubang untuk mikrofon dan lubang jack audio 3,5 mm. Di bagian belakang ada sensor benda isi di jari, dual kamera, ini bukan kamera ya, cuma tulisan AI, dan ada 4 LED flash, super cam. Nah, ini 4 LED flash kayak di iPhone dulu itu seri berapa, lupa, saya pernah bahas. Spark Tecno yang tulisannya itu gede banget. Ada motif kayak gini. Yang saya suka di sini tuh nggak gampang meninggalkan bekas sidik jari ya. Ada tekstur guratan-guratan. Terus di bagian depan, nah ini ada kamera, lubang untuk earpiece, sensor-sensor, dan ini ada LED flash untuk kamera depan ya. Sama dengan Infinix, karena memang Tecno ini adalah saudara dari Infinix. Oke, langsung kita nyalakan aja. Semoga aja baterainya ini masih sisa. Nah, ini masih nyala ya. Oke, balik lagi. Jadi seperti ini untuk tampilan layar utama dari Tecno Spark 7. Untuk ukuran layarnya ini 6,5 inch, resolusinya SD Plus, dan kualitasnya ya udah termasuk bagus. Nah, di sini saya nggak akan mengulik-ulik lebih jauh untuk performanya gimana, untuk bermain game gimana. Karena HP ini kondisi second, di sini saya lebih melihat apa aja hal yang harus diperhatikan waktu kita membeli HP dengan kondisi second. Nah, ini pertama kita
tes dulu untuk performa sensor mediasi di jarinya. Ini sudah saya daftarkan. Nah, di sini berfungsi dengan baik ya. Oke, memang nggak bisa dikatakan cepat ya, tapi udah akurat banget. Oke. Dan yang pasti kalian harus pasangkan SIM, karena HP ini support 2 SIM plus 1 microSD. Ini sudah saya pasangkan semua. Dan di sini sinyalnya dapat semua 4G. Dan microSD-nya juga terbaca. Oke. Kita lihat aja di pengaturan. Ya, untuk aplikasi bawaan ini memang banyak aplikasi bloatware, tapi sebagian itu bisa dihapus. Oke, kita masuk ke pengaturan. Terus ponsel saya pakai OS iOS versi 7.6.0, versi Androidnya itu 11 ya, versi 11. Terus resolusi layar 720x1600 atau SD+, baterai 6000 mAh, CPU 1,6 GHz octa-core. Ini kemungkinan pakai unit SoC. Terus 16 megapiksel dual kamera, 8 megapiksel kamera depan, ROM 32 GB dan RAM 2 GB. Terus kita cek ya untuk getarnya itu berfungsi apa enggak. Kalau ini berfungsi, kalau kita tap navigasi yang ada di bawah layar ini akan getar. Terus kita akan coba untuk speakernya, apakah berfungsi dengan baik. Kita pakai nada dering aja. Nah, ini speakernya ya masih enak ya, nggak pecah. Ya, memang bawaannya kayak gini, berfungsi dengan baik. Kita volume penuh, masih normal. Terus kita cek untuk mikrofon, kita rekam suara. Mana ini menu untuk merekam suara? Nah, ini perekam suara. Kita coba ngerekam suara. Cek tes 1 2 3 dicoba. Cek. Kita akan putar. Nah, ini berfungsi dengan baik. Terus kita lihat di aplikasi Antutu Benchmark. Di aplikasi ini kita juga bisa melakukan beberapa tes ya. Nah, untuk skor Antutu di sini dapat di angka 82 ribuan. Dan skornya seperti ini, CPU 29 ribuan dan GPU 13 ribuan. Untuk spesifikasi lengkap, ini Tecno Android 11 dengan OS itu 32 bit, ini bukan 64 bit. Model CPU benar pakai unit SoC ST9863A, octa-core 1,6 GHz. Nah, bedanya dengan Tecno Spark 7 NFC itu di bagian prosesor. Kalau Spark 7 NFC itu pakai MediaTek Helio A25 1,8 GHz dan itu 12 nanometer, lebih hemat baterainya dibanding unit SoC 9863A 1,6 GHz yang di sini fabrikasinya masih 28 nanometer. RAM-nya 2 GB, terus untuk internal storage dari 32 GB yang bisa kita pakai itu sekitar 22 GB-an. Ini keterangan lengkap dari CPU-nya ya. Terus GPU-nya PowerVR ROG GE8322. Resolusi layar 1600x720 SD+. Kamera belakang 15,9 megapiksel atau 16 megapiksel, depan 8 megapiksel. Baterainya 6000 mAh. Terus untuk NFC jelas nggak ada ya. Ini bukan versi NFC. Sensor yang penting kita cek itu adalah sensor giroskop dan magnet. Di sini nggak ada. Oke, selanjutnya kita akan coba tes uji LCD. Oke, untuk LCD-nya di sini aman ya, bersih, nggak ada noda. Terus kita lakukan tes multi sentuh. Nah, ini dari sananya memang mendukung 5 titik sentuhan. Ya udah lumayan di zaman sekarang. Terus kita coba, ini dia. Paling penting juga kita sentuh ada area yang nggak kesentuh apa enggak. Nah, untuk layar sentuhnya di sini aman ya, berfungsi dengan baik. Selanjutnya kita cek di bagian kamera. Ini kamera belakang 16 megapiksel. Ini kita foto background dengan warna putih. Apakah ada noda? Nah, di sini kameranya aman, kamera belakang. Ini nggak ada noda hitam. Terus untuk kamera depan. Kamera depan itu 8 megapiksel.
Ya, ini juga aman. Ini memang agak kotor sih, bentar ya saya bersihin dulu. Oke, kita coba lagi. Oke. Ya, memang untuk hasil fotonya biasa aja meskipun resolusinya itu. Nah, ternyata kalau udah jadi kamera depannya ini hasilnya lumayan loh. Terus kita coba charger HP ini sebentar aja masuk apa enggak. Nah, ini masuk, tapi nantinya kita harus cek lagi ya, itu pengisian dayanya itu lama banget apa enggak, maksudnya itu normal dari bawaannya apa enggak. Oke, mungkin itu aja sih ya untuk video kali ini, nggak ada tes performa dan lain-lain, karena ya kalian pasti udah tahu lah, udah bisa nebak performa HP ini tuh kayak gimana. Lagian channel yang lain itu udah banyak yang bahas. RAM 2 GB, ROM 32 GB, pakai prosesor octa-core dari UniSoC. Ya, untuk keseharian sekedar buat WhatsApp, terus nonton YouTube, sosial media ya masih oke-oke aja. Dan kayaknya cocok banget buat orang tua. Apalagi ini baterainya gede, 6000 mAh. Oke, itu aja ya untuk video kali ini. Klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.